Halo semuanya, kembali lagi pada video kita dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait dengan salah satu destinasi terkenal di Bandung yaitu Lembang Park and Zoo. Nah mungkin kenalan dulu, aku Raihan. Aku Raisa, dan aku Putri. Dan kita kali ini bakal cerita nih terkait pengalaman kita selama kunjungan ke Lembang Park Zoo kemarin. Nah Raisa boleh dong, Lembang Park Zoo itu apa dan boleh dong ceritain juga kenapa kita milih Lembang Park Zoo sebagai destinasi wisata kita kemarin. Jadi kita tuh milih Lembang Park and Zoo sebagai objek pembahasan karena relevansinya dengan studi kasus yang ideal dengan kelompok kita dengan mengusung konsep One Stop Tourism Destination. Jadi sejak awal itu Lembang Park and Zoo dirancang bukan hanya sebagai tempat untuk memamerkan satwa, melainkan juga kayak sebagai sebuah ekosistem rekreasi yang memadukan kebun binatang modern, pusat edukasi, konservasi, arena bermain yang luas, dan panggung pertunjukan teater. Jadi keberhasilan dari Lembang Park Zoo yang lumayan pesat menawarkan kesempatan kita untuk menganalisis secara mendalam tentang efektivitas strategi pengembangan pariwisata di Lembang Park and Zoo. Memungkinkan pengajian mengenai dampak sosioekonomi yang juga berdampak terhadap masyarakat di sekitar Lembang Park and Zoo sendiri. Selanjutnya ada penjelasan terhadap beberapa temuan atau finding yang kita temukan dalam Lembang Park and Zoo yang menjadi salah satu kelemahan. Nah, jadi setelah kita kemarin main-main nih di Lembang Park and Zoo, dan nemuin beberapa hal yang jadi findings atau jadi temuan nih, dan menurut kita hal yang penting untuk diselesaikan. Pertama, pas kita jalan-jalan di sana, kita tuh melihat kalau hewan dan juga kandangnya itu agak kurang terawat. Meskipun sebenarnya Lembang Park and Zoo ini kan termasuk kebun binatang yang baru ya, tapi untuk fasilitas utamanya seperti kolam dan juga kandang hewan itu kurang terawat. Terus kita juga mengidentifikasi masalah nih di aksesibilitas. Jadi dengan posisinya yang ada di Lembang itu tuh untuk akses ke sananya itu lumayan terjal dan juga sempit jalannya. Jadi kalau misalnya kita mau naik bis atau naik mobil yang besar-besar, itu tuh agak kurang safety ya, karena harus hati-hati untuk driver yang mungkin nanti akan ke sana. Terus kita juga nemu nih, kalau misalnya di sana tuh serba bayar. Kayak misalnya nih, kita mau ngasih makan kelinci, kita mau ngasih makan hewan lain, kapibara contohnya, atau hewan lain, itu tuh kita harus bayar sekitar 5-10 ribu. Agak merugikan ya, karena kita sudah bayar lumayan mahal nih untuk pergi ke sana, tapi di dalamnya kita juga tetap harus masih bayar. Dan zookeeper-nya itu cukup ramah, tapi masih kurang helpful nih untuk wisatawan. Dan terakhir, jadi itu di sana ada kayak pertunjukan teater yang sebenarnya tuh menurut aku sangat-sangat berkualitas banget nih buat di Lembang Park and Zoo. Tapi aku aja tuh baru tahu kalau ada teater itu pas aku di sana. Jadi selama kita beli tiket atau sebelum kita pergi ke sana kita nggak tahu kalau ternyata selain kita bisa lihat hewan-hewan dan juga muter-muter jalan-jalan, ternyata kita juga bisa nonton teater. Dan menurut aku teaternya juga cukup oke sih, jadi kayaknya kurang banget nih promosinya. Kalau menurut kamu gimana? Jadi kalau menurut gue sih buat kayak sebenarnya dalam tourism itu ada yang namanya framework tourism system menurut Gun and Park, yang mana dalam framework ini kita tuh gak bisa melihat suatu elemen dalam pariwisata itu sebagai suatu elemen yang tunggal, tapi sebagai ekosistem yang saling terhubung antara tiga komponen utama, yaitu dari demand, yang kedua dari supply, dan yang ketiga dari pengaruh eksternal and supply. Nah di kasus Lembang Park Zoo ini kita tuh nemuin kan masalah yang udah diceritain sama lu tadi pun, kayak dari sisi supply mulai dari atraksi yang kurang optimal karena beberapa kandang kotor dan hewannya agak kurang terawat. Habis itu juga beberapa layanan yang enggak mendukung kenyamanan wisatawan gitu. Nah lalu dari sisi demand, target utama Zoo Park itu adalah keluarga dan rombongan yang edukatif seperti sekolah. Nah kelompok itu datang dengan ekspektasi yang tinggi, mereka ingin tempat yang edukatif, aman, bersih, dan menyenangkan. Dan ketika ekspektasi itu juga terpenuhi, pengalaman wisata yang positif itu tuh bisa berubah jadi kekecewaan gitu. Dan ini kemarin melihat di Google Review. Nah sementara itu dari sisi external influence, dukungan pemerintah terhadap aksesibilitas dan infrastruktur itu belum terlihat sih signifikan gitu. Padahal kondisi jalan yang sempit, habis itu dan rawan longsor adalah hambatan yang besar bagi rombongan wisata gitu. Di saat yang sama, Zoo Park juga menghadapi tekanan dari mungkin kompetitor lain, karena kita kan tahu ya memang lumayan banyak gitu loh wisata gitu yang menawarkan pengalaman yang lebih baik, mulai dari sisi atraksinya, pelayanan maupun fasilitas publik. Nah karena semua komponen ini saling terhubung, kita nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dari satu sisi gitu. Jadi dibutuhkan solusi yang menyeluruh dan sistemik yang menyentuh perbaikan dari berbagai aspek tadi, mulai dari internalnya sampai eksternalnya gitu. Nah kira-kira kalian apa nih rekomendasi yang kita bisa ajukan gitu buat si Lembang Zoo Park? Jadi menurut aku berdasarkan initial finding yang tadi udah dibilang sama Putri juga, mungkin penyelesaian masalah yang pertama itu ada di teater. Mungkin teaternya bisa dipromosikan lebih bagus lagi karena pertunjukannya itu juga sangat menarik dan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Kedua itu ada staff yang kurang helpful. Menurut aku itu staffnya mungkin bisa di training biar bisa lebih membantu dan mengerti kebutuhan customer sehingga pariwisatanya juga bisa lebih sustain di selanjutnya. Kalau gue sih kan kita udah temukan tuh, dan salah satu kemas kami kita tamu juga yang udah dijelasin sama Putri tadi itu terkait dengan kebersihan dari wisata hewan itu sendiri. Mungkin ya tentu kita mengharapkan si Lembang Park itu bisa meningkatkan kebersihan, karena ya biar nggak cuma hewannya yang tentu bakal merasa nyaman dengan tempat dia tinggal, tapi juga kita sebagai wisatawan juga merasa puas gitu dengan kebersihan di tempatnya. Kalau menurut aku sih dari sistem tiketnya yang lebih transparan lagi, kayak waktu aku awal pergi ke sana beli tiket tuh aku nggak tahu kalau ternyata itu cuma tiket masuknya doang, tapi pas kita nyampe sana tuh untuk ngasih makan tuh harus bayar lagi. Jadi kayak mungkin di awal sebelum masuk bisa kasih disclaimer dulu ya ke pengunjungnya kalau misalnya tiket ini hanya untuk tiket masuk, kalau kita masih makan dan aktivitas lain itu harus bayar lagi.
dari pembahasan kita tadi kita bisa simpulkan apa ya, meskipun Lembang Park Zoo itu bisa dibilang sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup sukses itu di Bandung, yang mana sejak dibuka tahun 2020 Lembang Park Zoo bisa terlihat kesuksesannya. Meski begitu dari temuan kita, Lembang Park Zoo diharapkan untuk masih bisa untuk meningkatkan pada beberapa aspek yang telah kita bahas sebelumnya untuk membuat si destinasi ini bisa menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Tapi itu dari kita, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.